Kasus pemecatan kepala SMPN 1 Prabu Muli yang melibatkan anak wali kota Arlan sempat menghebohkan publik hingga menjadi sorotan nasional. Putrinya, sebut saja Aura, menjadi pusat perhatian setelah aduannya kepada sang ayah membuat kepala sekolah Roni Ardiansah dan seorang satpam kehilangan jabatan. Kejadian itu bermula saat Roni menegur Aura karena membawa mobil ke sekolah. Publik menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, sehingga kecaman datang dari berbagai arah. Bahkan Kemendagri turun tangan memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Arlan. Sementara Partai Gerindra juga menjatuhkan sanksi politik terhadapnya. Di tengah situasi yang memanas, Aura mengambil langkah mengejutkan dengan pindah dari SMPN 1 ke SMPN 5 Prabu Muli. Pemindahan itu dikonfirmasi pihak sekolah yang menyebut adanya kuota kosong karena siswa lain keluar. Aura kini resmi duduk di bangku kelas 8 di sekolah barunya per 22 September 2025. Keputusan ini dinilai sebagai langkah untuk meredam sorotan publik sekaligus memberi ruang lebih tenang bagi proses pendidikannya. Meski demikian, publik tetap menyoroti kasus ini sebagai pelajaran penting agar kekuasaan tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anak sekolah memang seharusnya tidak bawa mobil ke sekolah dan karena masih di bawah umur dan belum layak untuk membawa mobil. Hal ini saya mendukung kepada kepala SMP ini dan tidak layak bahwasanya karena menegur kepala SMP ini langsung digantikan. Hal ini perlu ditelusuk dan dipelajari lebih lanjut kenapa sampai demikian terjadi. That's all from me. Kalian sudah tahu berita ini nggak guys? Kepala sekolah di Prabu Muli dicopot diduga tegur anak pejabat bawa mobil ke sekolah. Bapak Roni Ardiansah telah dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah di SMPN 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan juga karena menegur anak wali kota yang membawa mobil ke sekolah. Bukan hanya Bapak Roni kepala sekolah yang kena teguran, namun seorang petugas keamanan atau security sekolah tersebut pun dipindahkan diduga karena alasan yang sama. Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabu Muli, Adarmadi membenarkan soal pergantian pimpinan sekolah atas dasar permintaan wali kota. Pencopotan kepala sekolah di Prabu Muli dibatalkan dan kembali bertugas ya. Nah, alhamdulillah kalau macam itu ceritanya ya. Tapi rasaku kemarin mudah viral belaju pakai kapsek terkena copot. Yalah, kita sudah nengok juga kemarin Bapak Wali Kota Prabu Muli minta maaf, ya kan? Dan sudah bersalam-salaman dengan Pak Kepsek. Semoga itu adalah permintaan yang tulus dari Bapak Wali Kota Prabu Muli, bukan sekedar minta maaf kena desakan netizen, ya. Nah, sudah itu kedepannya semoga Bapak Wali Kota Prabu Muli bisalah mengambil kebijakan dan keputusan itu yang bijak, ya. Sudah itu jangan membuat gaduh di tengah masyarakat. Nah, untuk keluarga pejabat di seluruh Indonesia, ini pesan aku, sudahilah merasa sok berkuasa dan flexing, ya. Kenapa? Ingat, di Nepal itu rubuh pemerintahannya kenapa? Karena gara-gara ulah keluarga pejabatnya lah, ya. Nah, itu bela komentar aku. Assalamualaikum. Setelah dari kemarin berkelit, akhirnya Wali Kota Prabu Muli mengakui bahwa dia memang mencopot kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli karena dia emosi katanya, karena anaknya tidak diizinkan parkir di bagian dalam sementara dalam kondisi hujan, ya. Dan ya semua murid-murid juga sama ya kehujanannya, cuman dia tidak diberikan privilege anak pejabat untuk masuk ke dalam, ya. Makanya si anak ini ngadulah ke bapaknya yang seorang pejabat. Akhirnya dengan kemampuan dia, si kepala sekolah ini akhirnya dicopot, ya. Nah, kemarin kan dia banyak ngelesnya, bilangnya loh nggak ada apa segala macamnya. Akhirnya dia mengakui, ya kan. Ini kan masalahnya alam, ya kan, hujan, ya. Namanya juga hujan, ya. Kenapa disalahkan kepala sekolahnya, ya? Harusnya dia kan pejabat, anggaran dong diturunkan untuk plester langit supaya nggak hujan, ya kan.
Yang viral kemarin, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli tiba-tiba dicopot imbas tegur anak pejabat atau anak wali kota bawa mobil ke sekolah. Langsung dong klarifikasi nih wali kota sama staf-stafnya kalau bilang itu adalah berita hoax. Dia belum mencopot kepala sekolah sama security-nya, dia baru menegur katanya. Tapi kok pernyataan ini berbanding terbalik ya? Sama klarifikasi ajudan presiden nih, ada Bapak Rizky Irmansyah. Sudah selesai ya, beliau akan kembali dilantik menjadi kepala sekolah kembali selamat. Loh, katanya belum dicopot, kok mau dilantik lagi sih? Gue agak heran ya sama pernyataan yang berbanding terbalik kayak gini. Nah, ini adalah suasana ketika kepala sekolahnya kembali masuk ke sekolah. Gila antusias murid sama guru yang lain, guys. Berarti apa ya? Berarti ini kepala sekolah emang bener-bener panutan dan disukai sama semua yang ada di sekolahan itu. Gue ingetin lagi ya, kasus dari wali kota Prabu Muli bukan cuman itu. Dia pernah 18 tenaga kesehatan Rumah Sakit Bunda Prabu Muli Sumsel mendapat sanksi buntut tolak anak wali kota berobat. Ya, yang kalian bingung sama wali kota yang mana, gue ingetin nih yang ini orangnya. Nih, ketika dia kampanye sebelum jadi wali kota, dia pernah viral karena membawa 4 istrinya buat kampanye. Jadi gimana pendapat kalian? Coba kalian komen di bawah deh. Wali Kota Prabu Muli memberikan hadiah sepeda listrik kepada kepala sekolah dan security SMP Negeri 1 Prabu Muli. Sebagai advokat di Prabu Muli, saya perlu meluruskan agar nanti di kemudian hari tidak timbul masalah hukum. Dalam hukum, pemberian hadiah dari pejabat kepada bawahannya bisa masuk kategori gratifikasi. Dasarnya sudah jelas. Di dalam pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah terkait jabatannya wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari. Kalau tidak dilaporkan, maka penerima justru bisa dianggap menerima suap. Artinya apa? Kepala sekolah sebagai penerima hadiah justru lebih berisiko pidana. Sementara wali kota sebagai pemberi hadiah tidak otomatis kena tipikor selama tidak ada maksud mempengaruhi jabatan. Hadiah bukan sekedar hadiah bila melibatkan pejabat publik. Gratifikasi harus dilaporkan demi menjaga marwah dan integritas penyelenggara negara. Semoga bisa dipahami agar tidak terlibat masalah hukum. Salam keadilan. Mengenai kasus pemecatan atau pencopotan jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, wali kotanya sudah membuat klarifikasi. Klarifikasinya katanya memang kepala sekolah itu pernah membuat kesalahan. Kesalahan apa Pak? Ini sudah viral. Harusnya Bapak jelaskan kesalahan apa. Kemudian dia akan dimutasi di katanya SMP 13 Prabu Muli sebagai guru biasa kepala sekolah ini. Sementara kepala sekolah ini berprestasi dan masih dicintai di anak-anaknya. Bilang saja Pak, kan baru pelantikan ini. Keluarganya pasti kita akan menggantikan posisi SMP Negeri 1 Prabu Muli itu. Pasti itu. Pokoknya yang kedua, itu kita jadi anak pejabat Pak, zaman sekarang kalau perlu kita kasih contoh supaya berfungsi itu ekonomi, itu kita punya anak nggak usah kasih mobil diantar jemput. Saya kasih usul, kasih ngojek Pak atau Grab Pak, kan bagus diantar jemput. Bapak lagi bilang bahwa tidak membawa mobil sendiri. Oke lah, mungkin tidak membawa mobil sendiri, tapi bisa jadi diantar tapi masuk di halaman depan sekolah. Kalau begitu Pak, begini saja, kasih masuk sekalian mobilnya dalam kelas ya. Jadi punya anak pejabat itu jangan terlalu dimanjakan Pak, supaya generasi berikutnya. Contohnya anaknya Ibu Sherly, Ibu Gubernur Maluku Utara, itu banyak yang cintai karena sifatnya dan kecerdasannya bermasyarakat. Itu saja, oke? Pak Wali Kota, kenapa pas klarifikasi dan konferensi pers berbeda nih Pak? Tapi anggaplah kita fokus ke konferensi pers aja karena ini lebih resmi dan lebih formal ya. Berarti yang pertama, secara nggak langsung Bapak membantah kalau anak Bapak itu membawa mobil. Betul ya, dan anak tersebut tidak mengendarai mobil karena disetirin oleh pihak sopir. Dan di situ Bapak bilang kalau anak Bapak itu bisa dikatakan hanya di drop saja, tidak pernah memarkirkan mobil di area sekolah. Tapi
banyak yang sampai ke saya itu beda versi Pak, tapi ya sudahlah, kita percaya dengan pihak resminya Bapak ini, karena ini statementnya langsung di hadapan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita langsung ngebahas perihal si kepala sekolahnya. Di sini Bapak mengakui kalau tidak ada pencopotan jabatan dari kepala sekolah, ya. Jadi menurut Bapak ini belum terjadi. Di situ Bapak hanya mengklarifikasi kalau jangan sampai kejadian ini terulang lagi atau nanti saya copot. Kurang lebih seperti itulah ya Pak kalimatnya. Tapi saya mau bertanya nih Pak dengan nada halus. Itu sifatnya bukannya pengancaman Pak? Karena itu seperti ancaman sih Pak kalau menurut saya sih. Itu versi saya sih Pak. Mungkin di versi Bapak itu teguran halus. Tapi kalau di saya sih itu mah beda versi gitu ya. Ya, itu di versi saya Pak. Mohon maaf kalau salah gitu ya. Yang ketiga nih Pak. Oke. Berarti security-nya secara nggak langsung juga dikenakan dampak, tapi kita nih nggak pernah dengar nih cerita security-nya. Kalau dengar-dengar kan katanya sudah dimutasi, tapi ternyata dikembalikan lagi. Ya anggaplah itu sudah rezeki dari kepala sekolah dan security, jadi aman. Yang keempat, yang saya tahu nih, Bapak kan ngasih motor kepada pihak sekolah nih. Saran saya mah 2 motor atuh Pak, karena kan yang kena kan nggak cuma capseknya doang, ada pihak security gitu, jadi lebih wise gitu. Nah kalau udah kayak begini, saya akui nih Bapak keren, gentle gitu. Tapi perlu diingat Pak, siap-siap karena KPK sudah menanti di depan mata. Jadi semangat yes.